Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bisnis saat ini mengalami banyak sekali perubahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ini lebih kepada bentuk adaptasi terhadap kondisi saat ini yang dihadapkan pada tantangan baru. Seperti yang kita tahu, pandemik ini merubah banyak hal ya, termasuk bukan hanya dunia bisnis tetapi juga pribadi kita. Cara berpikir kita, tentu saja cara kita bertindak untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi yang sangat berbeda ini. Banyak orang bilang sulit ya, tapi lebih banyak lagi orang yang merasa ini merupakan sebagai peluang untuk lebih maju. Nah, Anda pilih yang mana? Saya berharap Anda sama seperti saya, lebih menganggap ini sebagai sebuah peluang dan selalu berpikir positif di dalam hidup ini. Oke, apa kabar teman-teman jaringan cantik di seluruh Indonesia? Hari ini ketemu lagi dengan saya Kang Aming di IGTV Jaringan Cantik. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya teman-teman. Dalam 30-40 menit ke depan saya akan ngajak ngobrol salah seorang teman kita, sahabat saya juga, leader yang luar biasa. Beliau seorang pria ya yang berjibaku di bisnis ini selama kurang lebih 2 tahun. Namun sebelum itu saya ingin menyapa dulu teman-teman. Silahkan Anda menyapa teman-teman yang lain juga. Assalamualaikum teman-teman yang ada di Tasik, Garut, Jakarta Timur, Bandung, Dumek. Wah, dari mana lagi nih teman-teman? Wis, luar biasa ya, dari luar Pulau Jawa juga banyak ternyata. Ayo ajak teman-teman yang lainnya untuk kita hari ini menyimak obrolan santai bersama seseorang yang pastinya luar biasa. Sudah Anda tunggu dari sejak minggu kemarin. Kudus bergabung. Ya, hari ini kita memang akan mengundang salah seorang leader dari kota Anda, dari Kudus ya. Seorang pria yang luar biasa. Beliau adalah seorang ayah yang memiliki 1 orang putra dan 1 orang putri yang dalam 2 tahun ini fokus menjalankan bisnis di Dep setelah sebelumnya menjalankan profesi yang lain. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Oke teman-teman, mana lagi? Ayo, makin banyak yang bergabung akan makin banyak lagi ya, influence yang diharapkan bisa juga mempengaruhi semangat kita dalam menghadapi hari ini. Sudah tahu yang hari ini akan menemani saya ngobrol-ngobrol bersama teman-teman? Padang. Oke, Padang, apa kabar? Panas ya hari ini ya. Oke, dari Blitar, dari mana lagi teman-teman? Ayo diajak jaringannya bergabung untuk kita ngobrol banyak hal tentang potensi seorang pria di bisnis yang kita tahu ini adalah bisnis yang unik ya, bisnis yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan, tetapi banyak juga pria yang belakangan ini muncul menjadi leader dan sukses di bisnis ini. Ya, out of the box ya kalau kata leader kita. Jadi anti mainstream bisnisnya. Bisnis kosmetik bagi pria itu kan anti mainstream ya. Oke, kita coba panggil saja, barangkali sudah bergabung. Mana beliau? Sebentar. Ayo teman-teman, siapa yang sudah tahu dengan siapa hari ini saya akan chit-chat? Teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh nanti mengajukan pertanyaan. Jadi beliau ini saya kasih bocoran sedikit ya. Beliau ini adalah seorang pria dengan 1 orang putra dan 1 orang putri. 2 tahun terakhir ini menjalankan bisnis di Dep, fokus setelah sebelumnya juga merupakan marketing dari sebuah perusahaan kendaraan ya yang terkenal, juga pernah menjadi marketing asuransi. Nah, sudah mulai ada gambaran. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung di situ nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Saya coba dulu. Oke. Kita coba. Mas Handoko, apakah sudah hadir bersama dengan saya dan teman-teman di Jaringan Cantik di seluruh Indonesia ini sudah hadir? Banyak sekali yang menunggu sampean. Oke. Ya, banyak orang belakangan sudah mulai berpikir mencari bisnisan yang memang tidak banyak beresiko ya.
Karena kebanyakan dari bisnis yang ditawarkan ini membutuhkan modal besar, membutuhkan pengalaman yang juga. Ya, sudah hadir sebentar. Oke, saya coba cek dulu. Nah, ini dia. Ya, sudah tersambung. Jepara, silahkan bergabung bersama teman-teman yang lain. Dari Bali juga boleh. Yuk, ayo teman-teman yang belum bergabung, diajak jaringannya untuk. Nah, sudah mulai. Mana nih gambarnya nih? Dengar suara saya, Mas Handoko? Udah denger. Ya. Oh, udah dengar. Oke, udah dengar suaranya ya, ya. tapi gambarnya belum kelihatan ya teman-teman ya. Banyak wajahnya. yang mulai menyapa Mas Handoko, menunggu kehadiran Mas Handoko untuk bergabung bersama kita. Apa kabar Mas Handoko? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya. Kabar baik. Posisi di mana ini? Posisi di Kudus. Di Kudus ya. Iya. Oke, Mas Handoko boleh disapa dulu teman-teman. Ini wajahnya belum kelihatan nih, sebetulnya kalau di layar saya belum kelihatan wajah Mas Handoko, tapi suaranya udah jelas terdengar. Tapi sambil menunggu mungkin sinyal, boleh Mas Handoko sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, ini yang sudah gabung itu Azura Mahesawati, terus sama Rita Alicia. Dari mana ini ya Mas ya? Gimana ya? Handoko, sebelumnya boleh ya putus ya teman-teman, nanti nggak apa-apa, kita coba lagi sebentar. Saya coba sambungkan lagi. Oke, sambil nunggu Mas Handoko, sudah terdengar suaranya ini dengan suara seperti itu. Kira-kira wajahnya gimana ya? Setampan Kang Sabun apa nih? Boleh nanti teman-teman silakan ketikkan pertanyaannya di komentar. Kita coba sambungkan lagi. Mungkin sinyal ya, karena di daerah Kudus sepertinya saat ini sinyalnya kurang bagus. Nah, siap. Oke, Mas Handoko, sudah kembali mendengar suara saya? Sudah mendengar, Mas. Cuma gambarnya nggak ada ini. Gambarnya nggak ada ya. Mas Handoko boleh cari tempat yang sinyalnya lumayan bagusan sedikit, jadi bisa langsung connect nih dengan teman-teman yang sudah nunggu. Oke, sambil ngobrol boleh Mas Handoko? Boleh. Bantu saya memperkenalkan diri kembali kepada teman-teman. Mas Handoko ini siapa sih? Dari mana asalnya dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Kang Aming. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Handoko dari Jepara. Saya gabung itu di tahun 2016, tapi sementara off dulu 1 tahun sampai 2 tahun. Baru aktif lagi di Januari 2018. Seperti itu. Dulu pernah bekerja di salah satu marketing di otomotif, kemudian di bidang asuransi juga pernah. Cuma dulu ditawari sama Stokis Kudus, masih ragu-ragu sih. Multilevel itu apa sih? Kayak gitu-gitulah. Karena memang banyak orang itu kan ya kayak ilfil ya kalau ditawari sama multilevel. Ternyata memang kita tidak bisa mengejar sebuah multilevel tanpa kita harus memasukinya. Setelah saya masuk gitu. Iya. Setelah saya masuk jadi di Mas Handoko ini baru aktif 2 tahun ini dan dulu pernah jadi marketing asuransi dan marketing kendaraan mungkin ya. Kendaraan ya. Oke. Nah, ini Mas Handoko sebelum nanti dikupas lebih lanjut lagi, saya mau tanya nih, kebanyakan mungkin saya tanya juga ke Kang Sabun yang lain. Sebetulnya sih apa ya motivasi
Mas Handoko ini untuk aktif 2 tahun loh, gabung kemudian ngapain nggak jelas kan. Baru tahun 2018 itu Mas Handoko baru mau mulai aktif jalanin bisnis di Dep. Nah ini kira-kira apa nih yang membuat Mas Handoko kemudian mau jalan gitu loh. Nah ini ada gambarnya nih. Jadi teman-teman juga pasti bertanya dong, 2 tahun gabung tetapi tidak ngapa-ngapain gitu loh. Baru tahun 2018 ngeh dengan bisnisnya setelah dipelajari, kemudian gaspol. Nah ini apa? Pasti ada sesuatu yang membuat Mas Handoko ini ngeklik dengan bisnis ini. Nah itu apa kira-kira? Ya ini pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu jawabannya ya, karena tidak semua orang serta-merta mau alih profesi, kemudian tiba-tiba jadi mau aktif di bisnis ini. Kembali saya coba, ini kembali sinyal mungkin ya, tapi nggak masalah, kita coba terus. Karena penasaran juga ya, kenapa sosok pria yang satu ini kok menghilang. Sosok pria yang satu ini, seperti juga Kang Sabun yang lainnya mau jalanin bisnis di Dep. Sebentar ya. Yes, oke. Luar biasa ya sinyal. Memang kalau ya mengandalkan sinyal ya seperti ini. Jadi salah satu yang kurang bagus sinyalnya ya seperti itu. Mas Andoko tadi menyimak pertanyaan saya. Jadi dengar-dengar Mas Andoko ini bergabung di bisnis ini. Kalau kita kan kebanyakan suami teman-teman ya, bergabung di bisnis ini setelah ibunya atau istrinya atau tetehnya Neng Sabunnya bergabung baru suaminya. Nah kalau Mas Handoko ini terbalik, justru Mas Handoko dulu yang jalan, baru kemudian istri cukup lama. Nanti kita coba tanya juga kepada Mas Handoko. Ya, ada yang sudah kenal dengan Mas Handoko dan pernah ketemu, teman-teman? Boleh dijawab di komentar. Saya 2 kali bertemu dengan Mas Handoko kalau nggak salah ya. 1 kali waktu ada training Kang Sabun, 1 kali acara apa gitu. Tapi memang kita belum punya kesempatan ngobrol-ngobrol lebih dalam ya tentang bisnis ini, tentang juga kehidupan kita. Dan kali ini saya senang sekali berkesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Supaya teman-teman juga dapat inspirasi ya dari apa yang kita angkat pada hari ini. Namun sayangnya sinyalnya rupanya ya teman-teman, tapi kita coba terus, jangan mengalah pada keadaan. Kita terus coba saja. Mungkin sekarang Mas Handoko sudah naik pohon kali. Oh, udah. Udah kelihatan. Udah kelihatan ya, Kang? Iya. Ya, ini udah kelihatan. Ya, maaf ya. Oke, tapi sampai belum kelihatan di layar saya, tapi nggak apa-apa. Tadi nyimak pertanyaan saya nggak, Mas Handoko? Ini udah dengar, udah kelihatan wajahnya. Oke, silakan kalau gitu langsung dijawab. Mas Amin tambah ganteng ya. Receh. Oke, Mas Handoko, dibantu jawab buat teman-teman biar juga terjawab pertanyaan mereka. Jadi apa nih motivasi Mas Handoko setelah 2 tahun hampir ya bergabung tapi nggak ngapa-ngapain, kemudian baru gaspol, bahkan banting setir gitu loh, dari marketing produk apa sekarang malah ke produk skincare. Nah ini motivasinya apa? Ya, jadi dulu awal mulanya memang kayak apa ya Mas, terjun bebas gitu loh. Dari kita jual produk mobil misalnya itu kan 500 juta, 300 juta. Terus tahu-tahu terjun sampai jualan produk hanya sekitar 375 ya kan harga awalnya. Itu rasanya itu kayak terjun lah. Kayak harga diri itu udah ada. Tapi saya bukannya di situ fokusnya. Jadi saya dulu terutama sebenarnya motivasinya itu di istri saya. Jadi beberapa klinik itu sudah dicoba istri saya, tapi wajahnya itu enggak sehat gitu loh. Cantiknya cuma di luar. Ketika dia sudah di rumah dengan saya,
itu wajah aslinya kelihatan gitu loh. Jadi kayak perawatan mahal tapi kok hasilnya jelek sekali gitu loh. Nah, terus akhirnya tak tawarin itu, baru saya benar-benar jalan di Amorea. Karena di 2016 istri saya tak suruh pakai itu, dia tidak mau. Saya kan nawarin dia, kamu sudah beberapa klinik, beberapa tempat, tapi kok hasilnya gitu aja, coba pakai Amorea gitu. Tapi dia tidak mau. Terus akhirnya saya coba nawarin ke teman-teman. Saat itu masih jadi marketing salah satu mobil ya di Jepara. Ya, sambil saya marketing, sambil saya istilahnya buka meraba bisnis Amorea. Ternyata memang sebenarnya ini bagus bisnisnya. Cuma kalau saya kalau saya jalan cowok sendiri itu kayaknya kurang, kayak masak itu kurang bumbu gitu loh Mas. Nah gitu. Terus akhirnya aku berpikir, kalau aku mungkin tidak malu nawarin sesuatu produk, tapi yang saya tawari biasanya yang malu-malu malahan gitu loh. Nah, tapi kan saya enggak, kayak cewek mau tak tawarin itu saya tidak malu. Tapi yang ceweknya itu kayak gimana gitu. Jadi kayak jalan kayak gini kan agak susah ya. Terus aku mikir saya harus ada teman cewek nih. Nah, kebetulan kan saya belum pakai. Selama 2 tahun itu tak rayu, tapi rayunya aja 1 bulan sekali. Capek sih pakai Amorea aja, nganterin kamu ke klinik ini harus nungguin. Tapi tetap dia tidak mau. Terus sampai di akhir 2017, 2 tahun, pagi-pagi saat dia mau pakai make up gitu loh Mas. Kan dia biasanya mencari cahaya, ya kan? Kayak cewek itu cahaya. Pas saya mendekat itu tak lihat itu ada kayak bintik-bintik hitam. Banyak di sini di flek, kayak flek atau apa gitu kan. Dulu kan nggak tahu di flek atau apa. Nah, terus, kamu kok seperti itu? Udah klinik beberapa tahun, udahlah. Pokoknya mulai hari ini kamu jangan pakai produk itu. Nah gitu. Oh jadi bukan dirayu lagi ya? Habis itu diancam malah ya? Iya, udah diancam. Soalnya saya nggak mau, kamu sudah jelek, aku udah bilang gitu. Pokoknya di Januari kamu kan ulang tahun, kamu tak kasih hadiah Amorea gitu. Tak kasih belikan. Iya, benar-benar itu. Kamu tanya kapan-kapan kalau ketemu istriku, tanya, Mbak dulu Amorea pertama kali saat ulang tahun ya dikasih Mas Handoko. Gitu. Ya, pas ulang tahun itu dia tak paksa untuk join pakai Amorea dulu, pakai aja dulu. Karena tuh lihat wajahnya Bunda Alfi, wajahnya Mas Dani kan bagus-bagus, nggak kelihatan tipis gitu. Terus akhirnya dia mau, saya paksa dia. Memang tak paksa. Iya. Karena memang jadi, saya punya, ya. Iya. Iya. Jadi 2 tahun itu sebetulnya udah pengen jalanin bisnisnya, tapi karena bisnis sambil juga kerja ya. Jangan-jangan istrinya dulu kalau ulang tahun hadiahnya mobil gitu ya. Hadiahnya polis asuransi. Begitu gabung Amorea hadiahnya Amorea gitu. Iya, jadi Mas Handoko ini diajak sama siapa nih Mas? Gabung, diperkenalkan sama siapa nih? Bisnis sama diperkenalkan. Iya, dulu di awal-awal join itu diperkenalkan sama Mas Dani sama Bunda Alfi. Oke. Iya. Mas Dani sama Bunda Alfi. Kemudian? Iya. Istrinya nggak, waktu itu sama sekali nggak mau pokoknya ya. Dan Mas Handoko ya. Karena di luar sana gini loh Mas. Multi level produknya itu sebenarnya biasa saja tapi dibuat luar biasa. Banyak orang berpikiran seperti itu. Akhirnya kayak istri saya dan juga termasuk saya itu mikirnya ya, ini produk biasa sih sebenarnya cuma dibuat wah aja gitu. Dan kami lebih percaya sama klinik itu. Nah gitu loh. Ya gitu. Itu awal. Tapi saya sih bukan orang yang memang menutup diri enggak. Tapi oke lah, saya mau lihat dulu ini bisnisnya seperti apa. Terus saya dijelaskan sama Mas Dani, sama Mbak Alfi, pelan-pelan sih, tidak langsung semua. Oke, pelan-pelan. Lama-lama. Sejak Mas Handoko memutuskan itu sudah tidak lagi
jadi marketing di insurance, kemudian marketing di mobil juga, udah enggak? Jadi fokus di sini toh. Iya, setelah 2016 terus sampai akhir di 2017 saya di dunia asuransi, tapi di situ saya masih menyelami. Jadi aku kerja di 2 titik gitu loh Mas. Sambil kan part time lah istilahnya gitu. Tapi setelah saya benar-benar sudah memahami, oh ternyata multi levelnya di sini itu beda ya, bukan yang atas terus dia sukses, tapi ternyata mendahulukan yang bawah juga. Nah, jadi akhirnya 2018 pas istri saya tak paksa mau tidak mau kamu harus pakai produk ini, dan di situ saya langsung join fokus di Amorea dan meninggalkan di bisnis asuransi itu. Support dari istri ya, karena ternyata tadi katanya bukan Mas Handokonya yang nggak enak nawarin ke orang lain karena marketing jago kan, tapi orang lain, perempuan atau siapapun konsumennya yang justru nggak kurang nyaman gitu kan ditawarin sama Mas Handoko. Makanya Mas Handoko membutuhkan apa tuh pendampingan dari istri ya, lebih enak ya. Iya, jadi sekarang lebih berdua nyaman. Nih, Mas. Iya, berdua Mas, sering berdua sekarang. Dan enaknya itu justru ketika dulu saya marketing di lapangan kan sehari full di luar, istri dan anak saya di rumah. Dan sekarang kalau saya kerja di Amorea itu satu keluarga Mas, paket, enak Mas, asli enak. Semuanya berangkat. Mas Handoko, iya benar pasti. Kalau boleh dibandingkan dari yang tadinya biasa jual produk ya, mobil, asuransi juga kan nggak murah kan. Polis asuransi lumayan besar juga, apalagi mobil ratusan juta. Sekarang jual produk yang jauh berbeda nih. Marketnya, produknya juga. Nah ini tantangannya apa nih Mas? Lebih mudah nggak menurut Mas Handoko jualnya? Sebenarnya pasti teman-teman benar kan? Sebenarnya itu mudah tidak mudah, itu tergantung mindset kita Mas. Benar itu. Saya jual mobil 400 juta, 500 juta. Kalau yang saya tawarin itu kemampuannya cuma 100, ya susah. Tapi ketika aku menawarin yang punya omset di atas 500 juta, itu mudah. Nah, kita jualan produk ini kan cuma 375. Ya kan? Itu justru marketnya lebih besar. Marketnya lebih besar. Siapapun dia pasti bisa beli. Anak SMA pun itu bisa beli Mas. Jadi market kita sebenarnya luas, tergantung kitanya mau nggak nawarin itu. Ada orang yang, kayaknya itu sabun untuk orang-orang kaya deh, dan lain sebagainya. Nggak, ternyata di jaringan saya itu orang-orang biasa, orang-orang garment, orang-orang kayak penjahit. Kan di sini ada banyak usaha-usaha kecil ya. Dia itu mau membeli Amorea itu karena dia pengen sehat. Jadi semua market itu bisa, tergantung kitanya sebenarnya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu susah juga ya berangkat dari marketing atau bukan marketing di awal, karena kan kita juga ada pelatihan. Nah, berbicara tentang pelatihan nih, Mas Handoko selama fokus ini sudah dapat pelatihan apa aja nih dari upline-nya? Atau dari PT Dep, dari sudah beberapa kali sih di Kudus kan sering ada di bisnis motivasi, terus ada PIT, terus ada leadership intensive training dulu. Nah ini aku mau cerita LIT pertama kali Mas ya, 2018 ya. Ini juga menggugah saya ketika masih ragu. Masa iya sih cowok jualan sabun? Masa iya sih dari 500 juta menjadi 375? Saya ikut di LIT pertama kali itu disuruh diikutkan sama Bunda Alfi. Ya kamu ikut. Oke, ya udah bilang oke aja lah. Terus aku datang, mungkin pas itu aku terlambat, aku masuk. Ternyata
cewek semua Mas. Cewek semua. Aku semakin ya Allah, harga diri saya itu kayak dicapi-capi gitu loh Mas. Yang biasanya kumpul sama cowok-cowok, kumpul sama bos-bos, ini kumpul malah sama ibu-ibu semua. Aku mau mundur nggak jadi. Wong sudah didaftar, mau masuk cowok cewek semua. Aku jadi kayak gimana gitu loh, nggak bisa nganu. Ya itu dari situ, tapi terus ya udahlah, kalau sudah terlanjur, kalau sudah masuk ke laut, kalau cuma celananya saja kan tidak enak, langsung nyemplung aja, segar, lebih segar. Iya gitu. Jadi aku mikirnya kayak kalau aku setengah-setengah ya nggak jalan-jalan saya. Terus akhirnya saya udah malu hilang, semuanya hilang. Terus di situ saya ikut LIT dulu sama mastok kita, Kang siapa namanya itu, lupa. Apa yang didapat dari training LIT? Mas Kim. Mas Handoko. Nah, itu dari situ aku Kim ya. Aku didapat Mas Handoko. Apa yang didapat dari LIT itu yang membuat Mas Handoko semakin yakin nih untuk bisa fokus di sini. Yang paling membekas. Membekas itu saya terbentuk mental saya Mas. Jadi mental saya benar-benar sudah menghilangkan rasa malu saya, dalam arti yang positif ya. Rasa malu saya sudah hilang ketika saya ikut LIT itu. Jadi sebenarnya bukan masalah cewek atau cowok jualan sabun. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang tanda kutip dia itu mau pindah skincare tapi bingung mau kemana dan wajahnya sudah rusak. Itu kadang-kadang membuat saya, iya ya, kayak istriku wajahnya sudah rusak, dia mau pindah ke klinik sini, klinik situ, tetap sama aja. Tapi ketika kita bisa memberikan solusi, itu rasanya sudah ada bahagia tersendiri. Nah itu kemudian saya, di Kelurahan saya, terutama di desa-desa saya, teman-teman saya itu banyak yang seperti itu. Dan saya menawarkan itu, akhirnya ya seperti inilah. Gitu. Jadi motivasi saya dari LIT itu, mental saya sudah terbentuk, terus kita punya niatan baik. Leadership-nya terbentuk. Maka dari itu juga saya sering melihat Mas Handoko juga jadi trainer ya, jadi pembawa materi di berbagai aktivitas yang diadakan di Kudus maupun di Jepara juga ya. Iya. Nah, Mas Handoko kalau boleh tahu nih, apa yang sudah Mas Handoko dapatkan dari bisnis ini? Dan kalau boleh dibandingkan, boleh deh waktu zamannya di marketing di sana sama asuransi mungkin banyak pencapaian juga. Tapi di sini gimana nih pencapaian di sini, apa yang sudah didapat? Oh ya, terima kasih ya Mas. Pencapaian secara materi memang ada beberapa, tapi pesan saya kepada teman-teman sebenarnya bukan di materinya Mas, tapi lebih kepada memberikan manfaat sama silaturahim ke orang-orang baru terutama. Jadi saya dan istri saya itu mungkin punya hobi yang sama, jadi jalan-jalan, muter-muter, suka komunikasi dengan orang. Nah gitu, jadi yang saya dapatkan itu punya banyak teman, terus kita punya banyak saudara-saudara baru yang ketika dia itu mencapai goalnya, kita itu merasa puas. Nah itu kuncinya kalau teman-teman pengen lama bertahan di bisnis ini, itu dua. Kalau sekedar hanya materi, biasanya nanti lambat-lamanya sudah dapat ini, terus dia nanti pindah ke multi level yang lain. Biasanya gitu. Tapi untuk biasa, ya. Tapi untuk di masalah materi, ya alhamdulillah di tahun 2018 saya aktif, terus 3 bulan Maret saya naik level gold, dapat 1 gram emas antam itu kan, terus di bulan September saya naik diamond, kemudian saya di 2019 gajinya, bonusnya saya kumpulin, saya belikan kendaraan PCX cash Mas saat itu. Ya, mantap. Dalam 1 tahun itu. Tapi kan itu sebagian dari uang yang saya kumpulin, tapi untuk sebagian juga untuk kehidupan sehari-hari kami. Gitu. Terus di tahun 2009 dari bisnis ini dengan fokus Mas Handoko
ya benar-benar kehidupan sehari-hari dapatnya dari bisnis ini kan tentunya kan. Kemudian ada bonus yang disisihkan untuk bisa beli kendaraan secara cash. Dan juga Mas Handoko kemarin kalau nggak salah juga lolos ke trip ke luar negeri ya, dua kali ya kalau nggak salah ya, ke Bangkok sama Vietnam kalau nggak salah ya Mas Handoko ya. Iya, pertama di Vietnam, kemudian di Cina, dan alhamdulillah ini sudah lolos Australia. Gitu. Tinggal beberapa hari lagi kan? Ya, tinggal penyempurnaan saja. Nanti sudah lolos cuma tinggal 4 hari yang sudah lolos Australia. Mas Kang Ami juga lolos kan? Umroh. Insya Allah ketemu nanti ya di kalau memungkinkan kita pergi. Satu lagi Mas Handoko, pertanyaan apa sih mimpi Mas Handoko yang belum diwujudkan dan sekarang sedang berusaha untuk dikejar? Iya, jadi mimpi saya di bisnis ini itu kalau secara materi ya kebanyakan orang sih pengen buat rumah, terus pengen naik haji, terus amin. Nah kan, itu sih seperti itu. Tapi bagi saya lebih dari itu, pengen saya itu benar-benar mensukseskan downline saya, Mas. Terutama itu mereka-mereka yang mohon maaf ini dalam secara ekonomi di bawah ekonomi yang biasa kan. Ya, mereka itu punya mimpi besar. Home sharing atau apa itu mereka kayak aku pengen sukses Kang, tapi saya nggak punya ini, saya ini orang biasa gitu lah. Tapi dari situ sebenarnya mimpi terbesar saya itu bisa mensukseskan downline-ku, terutama yang dia itu di bawah secara ekonomi istilahnya pas-pasan gitu loh Mas. Nah itu mimpi terbesar saya itu sebenarnya itu. Luar biasa ya. Jadi dari yang tadinya sudah terbiasa mungkin dapat penghasilan besar ya dari bisnis. Iya, benar. Sebelumnya di bisnis ini malah terbentuk mental untuk membantu banyak orang mewujudkan impiannya. Oke, Mas Handoko. Benar. Satu hal yang bisa disampaikan boleh kepada teman-teman, terutama jaringan Mas Handoko banyakannya di mana nih? Kudus, Jepara ya dan sekitarnya ya? Iya, di Kudus dan Jepara sekitarnya. Oke. Tolong disampaikan pesan-pesan atau motivasi nih dari Mas Handoko sebagai Kang Sabun yang kita lihat pencapaiannya luar biasa buat teman-teman Kang Sabun maupun yang Sabun yang lagi sekarang berjuang juga untuk ngajak suaminya misalnya ya. Gimana nih supaya mereka mau jalan bareng, mau terus di bisnis ini fokus dan konsisten. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Ani. Untuk teman-teman, poin pertama, kalau kalian pengen sukses di sini, itu konsisten dengan apa yang kalian lakukan setiap hari. Lakukan itu terus. Sebenarnya kan bisnis ini itu sederhana. Di sini itu cuma nawarin sabun, terus ngajak mereka untuk ikut join di bisnis ini. Nah, hal-hal yang sebenarnya simpel itu kalian lakukan setiap hari, setiap minggu. Lama-lama kalian tumbuh sendiri. Jadi bisnis ini bukan istilahnya bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bisa bertahan lama. Karena semakin lama kita bertahan, maka semakin besar jaringan kita. Benar tidak tuh? Nah, untuk mencapai bonus jaringan yang besar, itu butuh konsisten. Sampai hari ini Kang Amin, saya masih melakukan yang namanya home sharing. Mungkin kemarin udah libur ya karena ada pandemi. Tapi ini kan sudah new normal. Dan setiap hari Minggu saya, istri saya, dan anak saya itu bekerja. Awalnya bekerja, beneran ini. Tiap hari Minggu sampai sekarang saya masih melakukan yang namanya home sharing. Karena saya di situ melakukan home sharing itu melakukan 4M dan 5M. Di situ saya memakai, saya merekrut, juga saya menjual, dan di situ saya mengajarkan kepada di bawah saya, ini loh cara jualnya, ini cara menjawab pertanyaannya, gitu. Jadi saya melakukan itu terus. Itu kan sebenarnya hal yang sederhana sebenarnya. Kita hanya hari Minggu datang ke rumah orang, kita ngobrol-ngobrol, kita home sharing, udah selesai, kita pulang. Itu kan enak. Aku melakukan itu
terus konsisten dari awal, dari Januari 2018 sampai sekarang. Dan hasilnya alhamdulillah seperti ini. Itu yang pertama, harus konsisten. Untuk neng-neng sabun yang pasangannya belum mau diajak di bisnis ini, jangan berkecil hati. Pelan tapi pasti, cowok itu biasanya mau ketika dia sedikit-sedikit disenggol. Artinya gini, yuk anterin aku, nganterin sabun yuk. Nah, dari situ kita bercerita, terus dia disuruh untuk mendengarkan. Lama-lama, ini loh, bisnis saya itu seperti ini, Mas, atau apalah panggilannya kan, seperti itu. Enak loh ini, Mas, ini dapat ini. Terus ini ada teman-teman yang wajahnya itu rusak, wajahnya sudah memerah, dan kita bantu dia. Mas, pasangan kita kan, Mas, ada teman nggak yang bisa saya kasih tahu informasi yang bagus ini? Nah, dari situ nanti biasanya Masnya kan mau, aku punya temen nih. Kita masuknya secara pelan-pelan saja. Jadi kalau kamu tuh harus seperti ini, biasanya cowok itu udah mau, karena memang butuh mentalitas beda. Mentalitas jualan sabun itu Kang Sabun harus beda. Nah, dari situ kalau dia sudah terbiasa ketemu klien-klien istilah cewek, terus nawarin, terus tidaknya dia sudah pakai, merasakan, itu lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, rasa malu itu hilang sendiri, Kang. Beneran, kalau sudah terbiasa, rasa malu itu sudah nggak ada. Kayak Kang Aming nyawarin sabun kan sudah tidak malu kan sekarang, karena sudah terbiasa. Bener kan? Gitu. Oke, jadi konsisten, kemudian kalau mau ngajak suami atau pasangannya, pelan-pelan tapi pasti ya libatkan dulu. Pasti, terus libatkan. Dulu, ya. Bener, libatkan itu, Mas. Oke, Mas Handoko, banyak hal ya yang kita dapatkan hari ini, meskipun mungkin teman-teman tidak bisa melihat langsung wajah Mas Handoko ya. Ini sinyal nih, aduh, kurang bersahabat ya. Masih nggak kelihatan, Mas Amin. Iya. Kalau saya sih nggak bisa lihat, tapi saya udah tahu. Ternyata Mas Handoko ini kalau ketemu itu pendiam ya, tapi ternyata setelah ngobrol seperti ini keluar dari banyak ilmu ya, dari dari cara bertutur. Marketing memang beda ya. Oke, Mas Handoko. Nah, ini kok malah terakhir malah muncul ya? Iya, malah kelihatan. Iya. Oke, teman-teman hadir. Nah, ini teman-teman yang belum, yang mau tanya-tanya besok, mau ngajak ngobrol Mas Handoko, boleh follow aja IG-nya apa nih, Mas Handoko? Kang Sabun Handoko ya tadi ya? Handoko, iya. Kang Sabun Handoko. Boleh di follow IG-nya. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen sharing, ngobrol-ngobrol, boleh ya, Mas Handoko ya, dibantu. Boleh, nggak apa-apa. Siap. Karena biasanya kalau ada temen ngobrol, semangatnya jadi beda lagi. Sayang sekali kita hari ini dibatasi waktu. Apa ada yang disampaikan lagi, Mas Handoko, sebelum kita sudahi? Ya, tadi menyinggung masalah ketemu sama teman-teman itu, Mas. Kalau di bisnis ini, di multi level, itu ya, kalau di bisnis ini, di multi level itu kan fokus kita kan pada orangnya tuh. Ya kan? Kalau produk mah kita sudah percaya, benar-benar percaya karena kita sudah memakainya sendiri. Tapi biasanya itu di personalnya, di manusianya itu biasanya agak sedikit kadang down, kadang naik lah. Kalau di jaringan saya, itu biasanya kedekatan emosional itu harus benar-benar dibentuk, Mas. Kalau enggak, biasanya dia akan lepas. Kalau kedekatan emosional itu sudah dibentuk, maka apapun itu biasanya mereka mau bertahan. Kalau di manusia, berarti kan fokusnya di manusianya. Lah, biasanya saya itu hanya sederhana. Kalau mau emosional, kedekatan emosional itu sederhana. Mungkin 1 bulan sekali tak kumpulin per leadernya, itu kita adakan rujak bersama. Terus ada makan bakso bersama. Hal-hal yang sederhana tapi membekas bagi mereka. Jadi per leader kalau sudah ada jaringan ya, leader A ngumpulin jaringannya di rumahnya ini. Nah, di situ kita adakan contoh misalnya rujakan. Di sini ada rujak, tahu rujak ya. Nah, itu kita aja ngobrol. Kita enggak terlalu berat ngobrolin tentang bisnis itu enggak, tapi ada tawa, terus kita berusaha mengorek-ngorek siapa sih jaringan kita, tentang keluarganya, tentang apa. Dan kita
ada respect di situ. Disitulah kalau kedekatan emosional itu sudah dibentuk rakap, maka bisnis ini walaupun mereka tapi mereka masih istilahnya masih mengikuti kita. Suatu saat ketika dia sudah lemes, dia ketemu sama orang-orang, ngumpul 1 bulan sekali, semangat mereka muncul lagi. Nah, itu biasanya triknya kalau untuk di multi level seperti itu. Nggak perlu yang mewah-mewah lah, nggak perlu yang biasa-biasa saja, tapi itu mengena bagi mereka. Seperti itu kan. Rujak bareng, makan bakso bareng ya. Kalau di Bandung makan seblak gitu. Nah, gitu. Kalau Mas Handoko kan bisa bandingkan kan, waktu di marketing Toyota itu kan kita jualan selesai gitu. Kalau di sini kan kita betul-betul membangun jaringan ya, membina orang-orang ya. Membina orang. Oke, Mas Handoko. Aduh, pengennya sih ngobrolnya lebih lama lagi, tapi ini waktu kita juga dibatasi. Terima kasih atas waktunya, Mas Handoko. Teman-teman saya yakin juga dapat banyak pengetahuan, dapat banyak inspirasi juga hari ini kita ngobrol dengan Mas Handoko. Mudah-mudahan selalu sehat, semakin sukses. Ini bisnis tadi ada yang komentar juga, satu keluarga satu bisnis. Luar biasa ya Mas Handoko, sukses untuk nikmat benar-benar nikmat ya. Nikmat ya bisnis bersama dengan keluarga ya. Terima kasih sekali lagi Mas Handoko dan teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa jaringan di bawahnya diajak juga untuk follow. Ini jaringan cantik ya, sudah 6.000 nih, sudah 6.000 jaringan cantik yang bergabung di IG dan YouTube jaringan cantik official juga. Jangan lupa di subscribe karena banyak sekali informasi penting di sana, banyak sekali pengetahuan, motivasi dari berbagai leader, dan yang obrolan kita hari ini juga teman-teman bisa simak lagi nanti di IGTV-nya dan juga mungkin akan diposting di YouTube. Mohon maaf apabila ada kata-kata. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.